Remaja Indonesia. Saya coba manfaatkan 5 menit, mudah-mudahan bisa saya terangkan. Kalau Bapak Ibu terlalu percaya anak kita ada di pesantren, anak kita di sekolah Islamic boarding school, saya hanya mohon lakukan pemeriksaan tingkat lapis ke-17. Saya akan membuat 2 temuan yang sempat dibicarakan di berbagai kalangan para ahli pendidikan dan psikolog muslim. Mudah-mudahan bagi yang pernah mendengar ini mengulang, bagi yang belum ini menjadi perhatian. Adalah satu hari seorang ayah, kebetulan dia sedang off, dia sedang di rumah. Dia lihat kamar anak gadisnya yang SMA kelas 2 itu terbuka, kamar tidurnya. Kok kamar si Neng terbuka ya? Dia masuk, dia tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, gak ada. Dibuka lebih lebar, terlihat handphone di atas meja belajarnya. Anaknya gak ada. Apa yang terjadi para jamaah? Handphone yang tergeletak ini diambil oleh ayahnya. Dia buka file video. Anaknya ini perempuan, wanita, akhwat, sekolahnya Islamic boarding school kelas 2. TK-nya TKIT, SMP-nya SMPIT, belajarnya dari awal sampai terus tos-tosan, top markotop Islami gitu loh. Buka file video, ternyata bapaknya melihat satu film yang bermuatan ketika anak gadisnya mulai melepas jilbab panjangnya, melepas pahang dalamnya, bordahnya, berengoknya, segala macam dan seterusnya. Saya tidak perlu membuat visualisasi. Cuma dalam film itu terjadi 2 kali proses persetubuhan si anak gadis itu dengan pacarnya. Handphone masih dalam genggaman ayah. Anaknya pulang. Ayah, handphone aku dipegang ayah ya. Tidak ada rasa takut, cuma dia nyengir-nyengir kucing gitu saja. Akhirnya dengan memelas ayahnya bilang, "Nah, apa yang kurang dari ayah? Dari kecil kamu dimasukkan sekolah Islam." Terus ayahnya dengan memelas, dengan suasana yang sendu mengungkapkan ekspresi kesedihan, kegalauan, kekecewaan dan mungkin juga kemarahan. Para jamaah tahu apa jawab anaknya? "Ada ayah," gitu aja dipersoalkan. "Teman aku dari dulu udah biasa, aku baru minggu kemarin kok ya." Perhatian buat semua orang tua. Malam ini ku ingatkan pada diriku sendiri dan semua. Hari ini kita berhadapan dengan satu situasi. Anak-anak kita mengalami sebuah proses dehidrasi nilai-nilai transenden yang luar biasa. 1. Yang kedua, ketika rombongan polisi itu membawa surat tugas untuk menangkap seorang anak SMK negeri di Jakarta ini. Ditengarai dalam surat penangkapan itu, anak itu adalah seorang germo, seorang mucikari. SMK kelas 2, mucikari alias koordinator para pelacur. Kalau almarhum Profesor Dr. Zeka Derajat menyebutnya dengan para pezina. Jangan berikan istilah yang baik buat orang yang berbuat maksiat. Kita kan suka pakai PSK segala, keren banget. Orang berzina, orang melacur pakai PSK. Diberikan kalimat yang sesungguhnya, ya, para pezina, para pelacur begitu. Ya. Apa yang terjadi ketika polisi datang? Ayahnya marah. Karena anak gadisnya itu kalau di rumah itu betul-betul antagonis. Di rumah itu selalu menggunakan jilbab panjang alias kadang-kadang pakai mukena buat sholat dan selalu menggenggam Quran. Ketika polisi datang membawa surat untuk menangkap, maka si anak itu begitu sangat percaya diri akan terjadi over atau proteksi yang luar biasa dari ayahnya. Marah bapaknya sama polisi. "Polisi, Anda salah bawa surat. Lihat tuh anak saya, solehat gitu. Anak pengajian pak, nggak mungkin. Maaf bapak, saya bawa surat ini mesti bukan sembarang dibuat. Ini surat hasil investigasi dan laporan-laporan yang kami buat dalam pola-pola penelusuran kasus. Boleh kami bicara dengan anak bapak? Adek, mohon maaf, bapak polisi mau tanya." Dia tanyakan pertama nomor telepon yang memang dimiliki sebagai nama teman-temannya. Para jamaah perlu tahu di Jakarta ini menurut catatan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan beberapa para pemerhati patologi sosial yang cukup serius, tidak kurang dari 20-200 ribu remaja putri kita yang memang terbiasa menjadi pelacur, pelajar atau pelacur kampus. Istilahnya ayam kampus. Disayang orang-orang tua banyak dikelabui dengan penampilan fisik mereka. Jadi ketika nomor telepon ditanya, dia menolak, dia melengos. Ketika ditunjukkan foto satu-satu, dia nggak mau jawab. Ketika ditunjukkan foto dia yang sedang mengantarkan temannya ke sebuah hotel, baru pucat.
bapaknya anak itu baru diborgol, baru dibawa ke kantor polisi. Dari dua hal ini saya katakan para jamaah semua, penyebabnya bukan kita ingin memarahi mereka. Mereka dirusak dari awal dengan injeksi vaksinasi dan imunisasi. Masuknya tripsin, babi, anjing, dan monyet yang masuk dalam darah mereka, itulah yang membuat mereka mempunyai resistensi negatif terhadap berbagai persoalan. Yang kedua, game online yang selama ini mereka mainkan merusak sistem otak permanen mereka. Jadi gerakan-gerakan yang ada, film-film, tayangan-tayangan, kalau kita mengikuti, mengapa muncul geng Nero yang sadis, mengapa muncul kelompok anak geng Prang Pang, Gerang Pang Pang, itu saya punya pengalaman langsung melihat dan saya cukup trauma. Waktu itu saya khutbah Jumat di Masjid Asy-Syukur di Permata Hijau. Kebetulan agak kecepatan saya sampai, lebih cepat dari jam khutbah. Jam 11 saya udah sampai. Akhirnya saya santai-santai, jalan tidak terburu-buru, sampai di halaman masjid. Saya lihat satpam sedang marah-marah. Rupanya satpam sedang mengomeli, memarahi seorang oknum anak pang. Bapak tahu pang ya? Yang hitam-hitam gitu, yang rambutnya jegrik-jegrik gitu kan. Nah, lagi kencing, lagi buang air kecil di halaman masjid. Kan satpam marah, "Dek, jangan buang, itu kan najis, buang kencing sembarangan di situ." Saya pikir habis ditegur begitu, itu orang pergi. Ternyata tidak, dia pergi manggil temannya. Tidak lebih dari 5 menit, temannya kurang lebih 100 orang datang, dan satpam itu diseret dan kepalanya dihajar dengan gil. Jas! Sampai muncrat, saya aja kaget. Sampai berdarah itu. Jadi sekali lagi para jamaah, saya ingin katakan, kerusakan generasi muda kita ini adalah by design. Dengan adanya film-film yang dimainkan, dengan audisi-audisi yang dimainkan, dengan makanan, minuman, dan berbagai pusat jajan yang dibuat di mana-mana itu, mereka ada lomba-lomba jajan, makan, adu cepat, adu banyak. Ada satu pusat jajan yang baru muncul, yang sangat terkenal di pinggir-pinggir jalan, angkanya 7 sama 11. Ya, itu mereka punya 2 program. Program pertama adalah lomba makan adu banyak dan lomba makan adu cepat. Itu mempengaruhi dengan targetis untuk merusak otak kecil bagian belakang. Tapi sayang memang yang begini terus berjalan. Saya ingin katakan, mari Bapak dan para jamaah semua, anak-anak kita jaga. Bukan hanya kita merasa sudah menyekolahkan karena sudah keluar uang banyak. Karena saya sebagai seorang dosen pendidikan, saya mengamati betul kebanyakan orang tua di kota, orang tua yang berpunya secara ekonomis, merasa sudah menyekolahkan anak kalau sudah bayaran. Bayaran sudah, uang SKS sudah, uang kos sudah, uang buku sudah, uang ini sudah, uang ini sudah. Wah, pokoknya kalau udah ngasih uang banyak, merasa sudah nyekolahin anak. Itu kalau di kota. Kalau di kampung, nggak mau sekolahin anak. Ya, di desa-desa, makanya kalau kita mencatat secara demografis, secara persentase, bahwa di negeri kita sampai akhir 2012, penduduk bangsa Indonesia 57% alumni SD. Ya, biar jamaah tahu, di negeri kita tuh 57% warga negara kita ini adalah alumni SD. Lalu yang SMP SMA jauh lebih kecil. Yang S1 cuma 8% se-Indonesia. Yang S2 berapa? Sekitar 2%. Yang S3 0,02%. Malu kalau kita bandingkan dengan di Palestina. Di Palestina dengan suasana yang begitu berat, dengan berbagai gejolak, apalagi setelah Muhammad Mursi dibajak, 61% warga Palestina S1, 42% warga Palestina S2, 22% warga Palestina doktor. Luar biasa. Di kita tidak seperti itu. Da 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 da